Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai isu-isu lain dalam pelaporan konsolidasi yang disusun oleh Rizka Mega Pratiwi, Dwi Wijayanti, dan Kevin Bagus Prasdita. Selanjutnya, laporan arus kas konsolidasi. Entitas konsolidasi sama dengan perusahaan pribadi, harus menyajikan laporan arus kas atau statement of cash flows pada saat mengeluarkan laporan keuangan lengkap. Laporan keuangan konsolidasi sama dengan laporan arus kas yang disusun untuk entitas konsolidasi dan pada dasarnya disusun dengan cara yang sama. Selanjutnya, pertama yaitu penyusunan laporan arus kas konsolidasi. Laporan arus kas konsolidasi pada umumnya disusun setelah laporan laba rugi konsolidasi, laporan saldo laba konsolidasi, dan laporan posisi keuangan konsolidasi. Laporan arus kas tidak dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi 3 bagian, tetapi disusun dengan menggunakan informasi yang ada di ketiga laporan yang lain. Yang kedua yaitu ilustrasi laporan arus kas konsolidasi. Sebagai contoh dari penyusunan laporan arus kas konsolidasi, asumsikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2010 dengan harga di atas 66 juta dari nilai buku. Pada tanggal akuisisi, kepentingan non-pengendalian memiliki nilai wajar sebesar 16.500.000 dalam kelebihan pada nilai bukunya. Selisih total tanggal akuisisi sebesar 82.500.000 yang didapat dari penjumlahan nilai buku ditambah dengan nilai wajar, yaitu 66 juta ditambah dengan 16.500.000. Yang kedua, selisih sebesar 82.500.000 dialokasikan sebesar 10 juta ke tanah, 60 juta ke peralatan dengan sisa masa manfaat 10 tahun, dan 12.500.000 ke goodwill. Manajemen memutuskan bahwa pada akhir tahun 2011 goodwill mengalami penurunan nilai dan harus diturunkan sebesar 3.125.000. Setelah itu goodwill konstan. Yang ketiga, selama tahun 2012 PT Induk membayar dividen sebesar 60 juta. PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 75 juta dan membayar dividen sebesar 40 juta. Selama tahun 2012, PT Induk menjual tanah yang dibelinya pada tahun 2011 seharga 40 juta ke non-afiliasi seharga 70 juta. 5. PT Anak membeli peralatan baru dari pihak tidak berelasi pada akhir tahun 2012 senilai 100 juta. Dapat dilihat pada gambar yaitu mengenai informasi laporan posisi keuangan konsolidasi per 31 Desember 2011 dan 2012. Yang selanjutnya yaitu laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun 2012 yang diperlihatkan pada gambar. Yang ketiga yaitu kertas kerja untuk laporan arus kas PT Induk dan Anak tahun 2012. Selanjutnya, yang ketiga yaitu laporan arus kas konsolidasi metode langsung berdasarkan PSAK 2 revisi 2009. Laporan arus kas entitas dapat menunjukkan laporan arus kas menggunakan metode langsung atau tidak langsung. Namun, PSAK 2 menyarankan bahwa entitas menyiapkan aktivitas operasi menggunakan metode langsung. Metode ini lebih baik dalam memprediksi arus kas akan datang yang
berguna dibandingkan metode tidak langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Kevin. Terima kasih. Selanjutnya, konsolidasi setelah akuisisi interim. Pada saat satu perusahaan membeli saham biasa perusahaan lain, anak perusahaan dianggap merupakan bagian dari entitas konsolidasi sejak saham tersebut diakuisisi. Oleh karena itu, pada saat anak perusahaan dibeli selama periode fiskal, bukan pada awal atau akhir periode, hasil operasi anak perusahaan yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian hanya bagian dari tahun ketika saham anak perusahaan dimiliki oleh induk perusahaan. Untuk lebih memahami konsolidasi setelah pembelian interim, asumsikan bahwa pada tanggal 1 Juli 2021 PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak seharga nilai bukunya Rp246.400.000. Pada saat akuisisi nilai wajar sebesar Rp61.600.000 dari kepentingan non pengendali PT Anak sama dengan nilai wajarnya. PT Anak melaporkan laba dan dividen untuk tahun 2021 sebagai berikut pada gambar berikut ini. Ayat jurnal induk perusahaan. Pertama, investasi pada saham PT Anak Rp246.400.000 pada kas Rp246.400.000. Kedua, kas Rp14.400.000 pada investasi pada saham PT Anak Rp14.400.000. Ketiga, investasi pada saham PT Anak Rp24 juta pada pendapatan dari anak perusahaan Rp24 juta. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasi pada gambar berikut ini. Selanjutnya, ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan kertas kerja konsolidasi per 31 Desember 2021 pada gambar berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Widianti, NPM 37. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seluruh pendapatan dan beban PT Anak sebelum tanggal akuisisi tidak dimasukkan. PT Induk dan anak perusahaan, laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir 30 Desember 2021. Penjualan yaitu sebesar 520 juta. Beban pokok penjualan 239 juta. Laba kotor 281 juta. Untuk beban-beban penyusutan dan amortisasi yaitu sebesar 62 juta. Beban lain-lain 49 juta. Total beban sebesar 111 juta. Pendapatan bersih konsolidasi 170 juta rupiah. Pendapatan untuk kepentingan non pengendali 6 juta. Pendapatan untuk kepentingan pengendali sebesar 164 juta rupiah. Selanjutnya yaitu isu pajak penghasilan konsolidasi. Sebagai contoh, apabila PT Anak menjual persediaan dengan biaya perolehan 23 juta ke PT Induk seharga 28 juta dan belum ada yang terjual sebelum akhir tahun, ayat jurnal untuk mengeliminasi transfer antar perusahaan pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah penjualan 28 juta, penjualan 23 juta, persediaan 5 juta. Dengan tarif pajak perusahaan sebesar 40%, ayat jurnal eliminasi E8 menyesuaikan beban pajak penghasilan entitas konsolidasi lebih rendah sebesar 2 juta dalam kurung 5 juta dikali 0,40 untuk mencerminkan pengurangan pelaporan laba. E8 aset pajak tangguhan 2 juta. Beban pajak penghasilan yaitu 2 juta.
Laba per saham konsolidasi. Laba per saham atau LPS, dasar konsolidasi sama dengan laba bersih konsolidasi tersedia untuk pemegang saham biasa induk perusahaan atau setelah mengurangi dividen preferred induk perusahaan, dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa induk perusahaan yang beredar selama periode tersebut. Perhitungan laba per saham dilusian konsolidasi. LPS dilusian konsolidasi sama dengan laba bersih konsolidasi kurang lebih penyesuaian untuk efek-efek induk perusahaan dikurangi dalam kurung persentase kepemilikan induk perusahaan dikali laba tersedia untuk pemegang yang dimiliki saham biasa anak perusahaan tutup kurung ditambah dalam kurung saham yang dimiliki induk perusahaan dikali LPS dilusian anak perusahaan dibagi rata-rata tertimbang saham induk perusahaan yang beredar ditambah saham induk perusahaan yang akan dikeluarkan jika efek dilutif dikonversi dan opsi dilaksanakan. Ilustrasi perhitungan laba per saham konsolidasi. Yang pertama, PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar nilai bukunya. Yang kedua, PT Anak dan PT Induk mempunyai tarif pajak penghasilan efektif sebesar 40% dan mengisi SPT konsolidasi. Yang ketiga, PT Anak mempunyai laba sebelum pajak untuk tahun 2021 sebesar 50 juta rupiah dan mendapat alokasi bagian dari pajak penghasilan konsolidasi sebesar 20 juta rupiah dan laba bersih 30 juta rupiah. Yang keempat, laba bersih konsolidasi untuk tahun 2021 sebesar 108 juta rupiah yang dihitung sebagai berikut. Laba operasi terpisah PT Induk sebesar 140 juta rupiah. Laba sebelum pajak PT Anak sebesar 50 juta rupiah. Total laba entitas sebelum pajak yaitu 190 juta rupiah. Pajak penghasilan konsolidasi 40% yaitu 76 juta. Total laba entitas setelah pajak 114 juta rupiah dikurangi pendapatan untuk pemegang saham non pengendali yaitu 30 juta dikali 0,20 yaitu 6 juta rupiah. Laba bersih konsolidasi yang diperoleh yaitu 108 juta rupiah. Yang kelima, struktur modal PT Induk terdiri atas 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp5.000 dan 10.000 lembar dengan nilai nominal Rp10.000. 10% saham preferen yang dapat dikonversi saham preferen dapat dikonversi menjadi 25.000 lembar saham PT Induk. Yang keenam, PT Anak mempunyai 20.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp10.000 dan 100 juta rupiah dari 6% obligasi konversi yang beredar. Obligasi tersebut yang dikeluarkan pada nilai nominalnya dapat dikonversi menjadi 4.000 lembar saham biasa PT Anak. Yang ketujuh, pada tanggal 1 Januari 2021, PT Anak memberikan pegawainya opsi untuk membeli 9.000 lembar saham biasa PT Induk pada harga Rp26.000 per lembar kapan saja selama 5 tahun setelah tanggal pemberian opsi. Belum ada opsi yang dilaksanakan selama tahun 2021. Nilai pasar rata-rata saham biasa PT Induk selama tahun 2021 adalah Rp29.000 per lembar. Laba per saham PT Anak. Laba bersih PT Anak dasar 30 juta rupiah, dilusian 30 juta rupiah.
pengaruh bunga dari obligasi yang diasumsikan dikonversi bersih dari pajak, yaitu 100 juta dikali 0,06 dikali dalam kurung 1 dikurangi 0,40, sehingga laba yang diakru untuk saham biasa yaitu untuk dasar 30 juta rupiah dan dilusian sebesar 33.600.000 rupiah. Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar di tahun 2021 dasar 20 juta rupiah, dilusian 20 juta rupiah. Tambahan saham dari obligasi yang diasumsikan dikonversi 4 juta, dilusian 4 juta. Rata-rata tertimbang saham dan setara saham dasar 20 juta rupiah, sedangkan dilusian 24 juta rupiah. Laba per saham 30 juta dibagi 20.000 lembar di dasar 1.500 rupiah. Sedangkan dilusian tidak ada. Dan 33.600.000 rupiah dibagi 24.000 lembar dilusian totalnya 1.400 rupiah. Obligasi yang diasumsikan dikonversi mengurangi LPS dilusian PT Anak dari 1.500 menjadi 1.400. Laba per saham konsolidasi. Perhitungan laba per saham konsolidasi PT Induk dan Anak Perusahaan untuk tahun 2021. Pembilang laba bersih konsolidasi dikurangi bagian laba bersih konsolidasi pada laba per saham dasar yaitu 108 juta rupiah, sedangkan di laba per saham dilusian 108 juta rupiah. Untuk yang dikurangi bagian PT Indo atas laba bersih PT Anak 30 juta dikali 0,80 di laba per saham dilusian yaitu 24 juta. Ditambah bagian PT Indo atas laba bersih PT Anak berdasarkan LPS 1.400 rupiah dikali 16.000 lembar laba per saham dilusian 22.400 dikurangi dividen preferred di laba per saham dasar yaitu 10 juta, sehingga total laba per saham dasar yaitu 98 juta, sedangkan laba per saham dilusian yaitu 106 juta rupiah. Penyebut rata-rata tertimbang saham beredar di laba per saham dasar yaitu 10 juta, sedang di laba per saham dilusian itu 10 juta. Opsi saham diasumsikan dikonversi A di laba per saham dilusian yaitu 931.000 rupiah. Saham preferen diasumsikan dikonversi di laba per saham dilusian yaitu 25 juta, sehingga total laba per saham dasar yaitu 100 juta dan di laba per saham dilusian 125.931.000 rupiah. Laba per saham 98 juta dibagi 100.000 lembar di laba per saham dasar yaitu 98.000, sedangkan 106.400.000 dibagi 125.931 lembar di laba per saham dilusian yaitu 84.000 rupiah.
Di metode saham treasury atas opsi saham diasumsikan dikonversi saham yang diterbitkan 9.000, saham yang dibeli kembali, hasil dari pengeluaran saham 9.000 lembar dikali 26.000, total 234 juta. Harga pembelian kembali per saham 29.000. Saham dibeli kembali 8.069 rupiah. Kenaikan jumlah saham beredar yaitu 931. Demikian presentasi yang saya jelaskan. Apa kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator.